Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Ilmu Ekonomi Islam. Yang dimana anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Resti Fitria, yang kedua Nurfelisa Zahra, 3 Nelia Agustina, 4 Asti Putri Yuniarti, 5 Anandasa Putri, dan yang terakhir Andi Rizka Anissa. Baik, untuk menghabiskan waktu, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama itu ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip tersebut mencakup distribusi kekayaan yang adil, larangan riba, bunga, keadilan sosial, dan penghindaran aktivitas yang dianggap haram dalam Islam. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Hubungan antara teori ekonomi Islam dengan praktiknya terjadi melalui implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kebijakan ekonomi. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip seperti larangan riba. Praktiknya mencakup penghindaran bunga dalam transaksi keuangan, termasuk dalam pinjaman dan investasi. Sebagai gantinya, masyarakat Islam dianjurkan untuk menggunakan mekanisme keuangan yang berdasarkan pada profit sharing atau bagian dari keuangan. Contoh kasus implementasi larangan riba dalam praktik. Seorang individu muslim memutuskan untuk membeli rumah dan memutuskan untuk mengambil pembiayaan tanpa bunga yang disediakan oleh bank syariah. Dalam skema ini, bank syariah membeli rumah tersebut dan kemudian menjualnya kepada individu dengan harga yang diterapkan sebelumnya, ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Individu tersebut membayar kembali kepada bank syariah dalam jangka waktu yang disepakati, tetapi tanpa membayar bunga. Dengan demikian, individu tersebut dapat dimiliki rumah tanpa melanggar larangan riba dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, pemateri kedua, Nurfelisa Zahra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya itu ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti distribusi kekayaan yang adil, larangan riba, dan keadilan sosial. Ini mencakup analisis ekonomi dalam konteks nilai-nilai dan ajaran Islam, serta penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan ekonomi dan praktek bisnis. Tujuannya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hubungan antara teori ilmu ekonomi Islam dengan praktiknya terjadi melalui implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan ekonomi, dan praktek bisnis. Ini melibatkan distribusi kekayaan yang adil. Praktiknya mencakup pengaturan sistem redistribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, dan kebijakan pajak yang adil untuk memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara merata di antara masyarakat. Terus contoh kasus implementasi distribusi kekayaan yang adil dalam praktik. Di suatu negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pemerintah menerapkan kebijakan pajak yang progresif. Artinya, individu atau perusahaan dengan pendapatan yang lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki pendapatan rendah. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai program-program kesejahteraan sosial, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, yang memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, termasuk yang kurang mampu. Dengan demikian,
Kebijakan pajak yang adil ini membantu mendistribusikan kekayaan secara merata di antara masyarakat, menciptakan sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri ketiga yaitu Nelia Agustina. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu epistemologi dan sumber hukum ekonomi Islam. Epistemologi dalam konteks ekonomi Islam adalah studi tentang cara pengetahuan ekonomi Islam diperoleh dan diperiksa. Sumber hukum ekonomi Islam mencakup Al-Quran, Sunnah, tradisi Nabi Muhammad, ijma atau kesepakatan ulama, dan kias analisis analogi. Ini adalah landasan dari mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diturunkan dan diterapkan. Hubungan antara epistemologi dan sumber hukum ekonomi Islam dengan praktiknya terjadi melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan ekonomi, dan praktik bisnis. Praktiknya mencakup kebijakan ekonomi. Pemerintah dan lembaga keuangan Islam memanfaatkan sumber-sumber hukum ekonomi Islam untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai seperti regulasi keuangan syariah, pembiayaan mikro, dan pengaturan sistem zakat. Contoh kasusnya yaitu di sebuah negara dengan mayoritas Muslim, pemerintah membentuk lembaga pengaturan keuangan syariah yang mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Mereka menggunakan sumber-sumber hukum Islam untuk merumuskan kebijakan ekonomi seperti larangan riba dan promosi profit sharing. Ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi negara tersebut. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya yaitu Asti Putri Yuniarti. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan menurut Islam. Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan menurut Islam adalah konsep yang mengacu pada tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya alam dan kekayaan dengan bijaksana, adil, dan bertanggung jawab. Ini mencakup distribusi kekayaan yang adil, larangan eksploitasi yang merugikan, serta penggunaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun hubungan antara konsep pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan menurut Islam dengan praktiknya terjadi melalui implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kebijakan ekonomi. Praktiknya mencakup larangan eksploitasi yang merugikan. Islam melarang eksploitasi yang merugikan seperti riba atau bunga dan penindasan terhadap pekerja. Praktiknya termasuk menggunakan mekanisme keuangan syariah yang adil dan menghormati hak-hak pekerja. Adapun contoh kasusnya yaitu pada pengembangan proyek energi terbarukan. Di sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pemerintah memutuskan untuk mengembangkan proyek energi terbarukan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Larangan eksploitasi yang merugikan dalam proyek ini, pemerintah dan perusahaan harus mematuhi prinsip ekonomi Islam yang melarang praktik eksploitasi, seperti penggunaan tenaga kerja yang tidak adil atau penindasan terhadap komunitas lokal dalam proses pengadaan tanah atau perizinan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ananda Saputri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi tentang riba dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, riba adalah larangan terhadap praktik bunga atau keuntungan tambahan yang dikenakan dalam transaksi keuangan. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam yang menekankan adilnya distribusi kekayaan dan keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha yang nyata. Hubungan antara larangan riba dalam teori ekonomi Islam dalam praktiknya terjadi melalui implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan ekonomi, dan praktik bisnis.
Praktiknya mencakup investasi, di mana investor memilih untuk mengalokasikan dana mereka ke dalam instrumen investasi yang tidak melibatkan bunga seperti saham syariah atau obligasi sukuk, yang didasarkan pada prinsip keuntungan berbagi dan transparansi. Di mana contoh kasusnya ialah seorang investor muslim, alamak. Di mana contoh kasusnya ialah seorang investor muslim ingin mengalokasikan dana investasinya ke dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya larangan riba. Dia memilih untuk melakukan investasi dalam saham syariah atau obligasi sukuk. Investasi dalam saham syariah, di mana investor tersebut melakukan riset untuk menemukan perusahaan-perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan-perusahaan ini tidak terlibat dalam industri yang dianggap haram dalam Islam, seperti alkohol atau perjudian. Dia memutuskan untuk membeli saham perusahaan-perusahaan ini karena keuntungan yang diperoleh berasal dari aktivitas yang halal dan tidak melibatkan pembayaran bunga. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Andi Rizka Anissa. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang zakat dalam perspektif ekonomi Islam. Zakat dalam perspektif ekonomi Islam adalah kewajiban memberikan sumbangan atau pembayaran tertentu dari kekayaan yang dimiliki oleh individu atau perusahaan kepada golongan yang membutuhkan. Zakat memiliki fungsi redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Pembayaran zakat individu, yaitu individu Muslim diwajibkan membayar zakat sebagai bagian dari kewajiban agama mereka. Praktik ini terjadi ketika individu menghitung dan membayar zakat mereka secara tahunan, yang kemudian didistribusikan kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan kaum du'afa. Zakat korporat, perusahaan dan lembaga bisnis juga memenuhi kewajiban zakat mereka dengan menyumbangkan sebagian keuntungan mereka untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Praktik ini mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan dan kontribusi mereka dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Adapun contoh kasus dalam zakat perspektif ekonomi Islam yaitu pertama, pembayaran zakat individu. Seorang pebisnis Muslim yang sukses menghitung zakat tahunannya berdasarkan kekayaannya. Setelah menghitung, dia membayar zakatnya yang kemudian didistribusikan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan kaum du'afa di komunitasnya. Contoh ini mencerminkan kewajiban individu Muslim untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan zakat. Zakat korporat. Sebuah perusahaan besar memutuskan untuk memenuhi kewajiban zakat korporatnya dengan menyumbangkan sebagian dari keuntungannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Mereka dapat memberikan sumbangan kepada organisasi amal atau mendukung program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, atau kaum du'afa. Tindakan ini mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan dan kontribusi mereka dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Jadi itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.